Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang gel mukoadhesif. Ini ada dari kelompok kami. Pertama itu adalah definisinya. Definisi dari gel mukoadhesif adalah sediaan semisolid yang memiliki kemampuan untuk melekat pada permukaan mukosa dalam waktu yang relatif lama. Sediaan ini mengandung polimer mukoadhesif yang dapat membentuk ikatan dengan lapisan mukus atau sel epitel melalui berbagai mekanisme seperti ikatan hidrogen, ikatan elektrostatik, ataupun interaksi hidrofobik. Gel ini dirancang untuk meningkatkan waktu kontak obat dengan permukaan mukosa sehingga meningkatkan absorpsi dan efektivitas terapi. Selanjutnya ada cara pakai. Untuk cara pakai sendiri, cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan air mengalir. Bersihkan area mukosa yang akan diaplikasikan menggunakan air bersih. Lalu keringkan area aplikasi dengan lembut menggunakan kain kasa steril atau biarkan kering dengan sendirinya. Adapun teknik aplikasi khusus lainnya seperti untuk mukosa mulut, keluarkan gel secukupnya, oleskan tipis-tipis pada area yang memerlukan perawatan, menggunakan jari yang bersih atau aplikator, dan tekan perlahan selama beberapa detik untuk memastikan adhesi. Hindari untuk makan, minum, atau berkumur selama 30-60 menit. Untuk mukosa vagina, gunakan aplikator khusus yang disediakan, masukkan gel ke dalam vagina sesuai dosis yang dianjurkan, dan aplikasikan pada malam hari sebelum tidur untuk hasil yang optimal. Untuk mukosa nasal, bersihkan hidung terlebih dahulu, aplikasikan gel tipis pada dinding dalam hidung, dan hindari mengembuskan napas kuat segera setelah pengaplikasian. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa keuntungan dari sediaan gel mukoadhesif. Pertama, yaitu meningkatkan waktu tinggal obat. Jadi, gel mukoadhesif ini mampu melekat pada mukosa sehingga waktu kontak antara obat dan permukaan mukosa ini jadi lebih lama. Nah, hal ini berpengaruh langsung pada peningkatan efektivitas terapi karena obat itu tidak bisa cepat tereliminasi dari lokasi aplikasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan bioavailabilitas. Jadi, melalui rute mukoadhesif, obat dapat menghindari metabolisme lintas pertama di hati, sehingga jumlah obat yang terserap jadi lebih besar dibandingkan sediaan oral konvensional. Yang ketiga, penghantaran obat lebih terarah. Bahwasanya gel mukoadhesif ini memungkinkan obat terkonsentrasi langsung di lokasi target, sehingga efek terapi obat ini bisa meningkat dan efek sistemik dari obat dapat diminimalkan. Yang keempat, pelepasan obat terkontrol. Bahwasanya polimer mukoadhesif dalam gel dapat mengatur pelepasan obat secara bertahap, sehingga kadar obat jadi lebih stabil selama waktu penggunaan. Yang terakhir, non-invasif dan mudah digunakan. Jadi, sediaan gel mukoadhesif ini mudah diaplikasikan dan relatif nyaman bagi pasien, terutama pada pasien yang mengalami kesulitan menelan sediaan oral. Bahwasannya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang kelebihan dari gel mukoadhesif ini, yaitu selanjutnya ada kerugian. Yang pertama adalah ketidaknyamanan aplikasi. Sifat gel yang lengket dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan menurunkan kepatuhan pasien. Lalu ada pengaruh saliva atau carian mukosa. Saliva ini dapat mengencarkan gel dan mengurangi daya lekat sehingga waktu tinggal obat berkurang. Lalu ada yang ketiga, variasi adhesi. Perbedaan kondisi mukosa antar individu menyebabkan kekuatan adhesi yang gel tidak konsisten. Lalu ada konsultan dosis tepat. Aplikasi gel yang bersifat subjektif sehingga dosis yang terserap sulit dikontrol. Lalu ada rasa tidak enak, bahan aktif dan polimer tertentu memiliki rasa pahit yang tidak mengganggu dan yang dapat mengganggu penerimaan pasien. Lalu ada stabilitas terbatas, kandungan air tinggi membuat gel rentan terdapat degradasi dan pertumbuhan mikroba. Lalu yang terakhir ada interaksi dengan makanan atau minuman. Aktivitas makanan dan minuman dapat mempercepat pelepasan gel dari mukosa. Lalu selanjutnya teknik aplikasi. Aplikasi yang pertama adalah aplikasi pada mukosa mulut dan gingiva atau oral soap delivery. Yang pertama adalah higien tangan, yaitu cuci tangan dengan sabun antiseptik untuk mencegah kontaminasi bakteri sekunder pada luka atau lesi di mulut. Yang kedua, persiapan area. Jika memungkinkan, keringkan area lesi secara perlahan menggunakan cotton bud bersih. Kondisi yang terlalu basah oleh saliva dapat menghambat adhesi gel mukoadhesif. Yang ketiga adalah dosis dan aplikasi. Keluarkan gel sesuai ukuran yang diinstruksikan, biasanya seukuran biji kacang hijau, lalu oleskan secara searah dan tipis untuk membentuk lapisan pelindung atau film gitu. Yang keempat adalah fiksasi. Tekan lembut selama 5-10 detik,
Jangan menggosok gel bolak-balik karena dapat merusak matriks gel yang mulai menempel. Dan yang terakhir adalah periode retensi. Pembatasan asupan makan dan minum selama 30-60 menit sangat krusial. Saliva dan aktivitas mekanik minggunya adalah faktor utama kegagalan terapi topikal oral. Kemudian teknik aplikasi pada mukosa nasal atau intranasal drug delivery. Yang pertama, pembersihan saluran. Bersihkan hidung dengan menghembuskan napas pelan atau gunakan larutan salin jika hidung sangat tersumbat. Kemudian, masukkan ujung jari atau aplikator ke dalam lubang hidung. Arahkan gel ke arah dinding luar hidung untuk menghindari iritasi atau mimisan. Kemudian distribusi. Setelah gel dioleskan, pencet hidung secara lembut dengan ibu jari dan telunjuk, lalu hirup udara perlahan agar gel tersebar merata ke rongga hidung bagian dalam. Kemudian untuk pantangannya, jangan menghembuskan napas kuat atau bersin segera setelah aplikasi agar sediaan tidak keluar dari rongga nasal. Kemudian aplikasi pada mukosa vagina atau intravaginal drug delivery. Pertama, persiapan alat. Dengan pasang aplikator pada tube gel, tarik pendorong hingga dosis yang ditentukan terpenuhi. Kemudian, pasien disarankan dalam posisi supinasi atau berbaring telentang dengan lutut ditekuk ke arah dada. Posisi ini memperluas akses ke kanal vagina dan meminimalkan keluarnya obat. Kemudian insersi. Masukkan aplikator secara perlahan ke dalam vagina sedalam yang dirasa nyaman sekitar 5-7 cm. Kemudian tekan pendorong untuk melepaskan gel. Waktu aplikasi. Waktu aplikasinya sangat direkomendasikan pada malam hari sebelum tidur saat tubuh tidak aktif bergerak. Obat memiliki waktu kontak yang lebih lama dengan dinding mukosa. Kemudian yang terakhir yaitu pasca aplikasi. Gunakan pembalut wanita atau panty liner untuk menyerap sisa residu gel yang mungkin keluar dan menjaga kebersihan pakaian dalam. Selanjutnya adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat penggunaan gel mukoadhesif, yaitu yang pertama adalah jangan menelan gel kecuali dinyatakan gel tersebut aman untuk ditelan. Selanjutnya, jangan menggunakan lebih dari dosis yang dianjurkan. Lalu, jika gel menimbulkan reaksi iritasi atau alergi atau inflamasi, hentikan penggunaan gel tersebut dan konsultasikan dengan dokter yang terkait. Lalu yang terakhir, simpanlah gel pada suhu ruangan atau sesuai pada petunjuk yang tertera pada kemasan gel. Contoh obat, yaitu yang pertama ada Orabes, yaitu benzoin gel mukoadhesif, yang kedua ada lidocaine gel mukoadhesif, yang ketiga ada triamcinolone acetonide oral pasta atau Kenalog in Orabes, yang keempat ada metronidazole gel mukoadhesif periodonta, yang kelima ada amlexanon oral paste, yang keenam ada clotrimazole mukoadhesif vagina gel, yang ketujuh ada chlorhexidine gluconat gel mukoadhesif, yang kedelapan ada miconazole oral gel mukoadhesif, dan yang terakhir ada hyaluronic acid gel mukoadhesif. Baik, ini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian, terima kasih dari kelompok 5. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.